Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel with me Widya Anggraini Hartati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi konvensional. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Contoh dari bioteknologi konvensional adalah tape, yogurt, keju, tempe, dan juga kecap. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada ragi. Mikroorganisme ini akan mengubah zat organik menjadi zat organik yang lainnya. Misalnya singkong yang difermentasi menjadi tape dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi yang dicampur pada saat proses pembuatan tape. Ragi sangat diperlukan dalam proses fermentasi. Tahukah kalian mikroorganisme apa saja yang terdapat pada ragi tape? Nah, pada ragi tape terdapat 3 mikroorganisme, yaitu Aspergillus, Saccharomyces cerevisiae, dan Acetobacter aceti. Mikroorganisme yang terdapat pada tape biasanya memiliki pekerjaan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja saling bergantian untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Adapun proses dalam pembuatan tape dapat digambarkan pada bagan di samping ini. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya, susu akan terasa asam dan lebih kental. Proses penguraian ini disebut dengan fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan dengan yogurt. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau proses koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga bakteri Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi 2 bagian, yaitu untuk yang cair dan untuk yang padatan atau bisa dinamakan dengan dadi. Selanjutnya, enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu dan protein yang ada dalam dadi. Dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan nama keju. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia.
Tahukah kalian bagaimana cara membuat tempe? Pada dasarnya proses produksi tempe ini menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang dinamakan dengan hifa. Benang-benang ini mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhan jamur, jamur akan membuat suatu enzim protease yang dapat menguraikan protein kompleks yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Pada tahap awal, kedelai akan difermentasi menggunakan jamur Aspergillus wendti. Tahap selanjutnya, kedelai yang sudah difermentasikan akan dikeringkan dan direndam dalam larutan garam. Pembuatan kecap dilakukan melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam, sehingga pembuatan kecap ini bisa dinamakan dengan fermentasi garam. Jamur Aspergillus wendti akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan juga aroma khas dari kecap tersebut. Apabila kalian makan roti atau donat, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara membuat roti? Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh khamir. Khamir merupakan sejenis jamur yang ditambahkan pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Adonan akan tampak lebih mengembang dan juga membesar pada saat adonan dimasukkan ke dalam oven, karena gas akan mengembang pada suhu yang tinggi. Cukup sekian pembahasan kita tentang bioteknologi konvensional. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan info-info berikutnya. Kalian juga boleh like, comment, and share ke beberapa teman kalian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.